Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thomas Hendry Mansyagi, NPM 19081010165 dari kelas Sistem Digital A. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi, yaitu sistem bilangan. Yang pertama, pendahuluan, yaitu komputer digital adalah sistem yang memproses informasi diskrit, di mana elemen diskrit identik dengan bilangan biner. Bilangan biner adalah bilangan berbasis 2 yang hanya mempunyai 2 digit, yaitu 0 dan 1, di mana nilai 0 ini menyatakan nilai false dan 1 ini untuk menyatakan nilai 1. Untuk inputan yang bukan bilangan biner itu diubah terlebih dahulu dalam bilangan biner. Sistem bilangan. Dalam sistem bilangan ini terdapat base atau radix. Radix sendiri adalah jumlah total digit atau jumlah suku angka yang digunakan dalam suatu bilangan. Seperti contohnya ini macam-macam sistem bilangan. Untuk desimal itu memiliki radix 10, dan biner memiliki radix 2, oktal memiliki radix 8, dan hexadesimal ini memiliki radix 16, dan sebagainya. Kemudian sistem-sistem bilangan. Sistem-sistem bilangan secara matematis memiliki rumus seperti ini, di mana bilangan dr sama dengan dn-1, dn-2, dan seterusnya sampai d-n. Kemudian untuk rumus nilai dr sigma n-1 I sama dengan min n di kali r pangkat I. Contoh, untuk desimal sendiri 5185,08 radix 10 itu sama dengan 5 kali 10 pangkat 3 plus 1 kali 10 pangkat 2 plus 8 kali 10 pangkat 1 plus 5 kali 10 pangkat 0 plus 6 kali 10 pangkat 1 plus 8 kali 10 pangkat 2, dimana nilai 5 ini berasal dari ini, nilai desimalnya, kemudian dikali 10. Kenapa dikali 10? Karena di sini radixnya 10 atau radixnya desimal. Dan untuk pangkat 3 ini berasal dari letak 5 ini, yaitu di kiri koma. Kalau letaknya di kiri koma itu nilai pangkatnya itu positif, dan di kanan koma ini nilai pangkatnya itu negatif, dimana 5 kali 10 pangkat 3 itu menghasilkan sama dengan 5 kali 1000. Kemudian plus kali 10 pangkat 2 itu sama dengan 1 kali 100. Kemudian 8 kali 10 pangkat min 1 itu sama dengan 8 kali 10, plus 5 kali 10 itu sama dengan 5 kali 1, dan 6 kali 10 min 1 sama dengan 6 kali 1, dan 8 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 8 kali 0,1. Dan untuk biner yang radixnya 2, yaitu dengan contoh ini 10011 itu sama dengan 1 kali 16 plus 0 kali 8 plus 0 kali 4 plus 1 kali 2 plus 1 kali 1 yang menghasilkan 19 radix 10 ini, dimana nilai 1 kali 1 untuk 1 ini itu terdapat dari ini, berasal dari ini, dan pengalihnya 1 ini terdapat dari nilai, yaitu 1 ini yang benar, 2 pangkat 0. Kemudian untuk 1 kali 2 yaitu satunya itu berasal dari 1 ini, kemudian 2 ini berasal dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1. Kemudian untuk 0 kali 4, 0 nya itu berasal dari ini, kemudian 4 nya itu berasal dari 2 pangkat 2, dan 0 kali 8, 8 nya berasal dari 2 pangkat 3, kemudian 1 kali 16, 16 itu berasal dari 2 pangkat 4, dan ini seperti ini caranya. Lanjut, kemudian sistem-sistem bilangan umum.
sistem desimal itu memiliki radix 10 dan memiliki himpunan atau elemen digitalnya itu berupa ini 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9. Kemudian contoh penulisannya itu 255 radix 10. Untuk sistem bilangan biner yang memiliki radix sama dengan 2 dan memiliki elemen digit yaitu berupa dua angka yaitu 0 dan 1. Untuk penulisannya itu 1111 di belakangnya itu radixnya. Kemudian untuk sistem bilangan oktal yang memiliki radix 8 memiliki elemen digit yaitu 0 sampai 7, dimana contoh penulisannya itu 3778. 8 ini radixnya. Sementara untuk sistem bilangan heksadesimal memiliki radix 16 yang memiliki elemen digit 0 sampai 9, dilanjutkan huruf kapital A sampai F, dan contoh penulisannya itu FF, radixnya 16. Ya, ini merupakan tabel-tabel untuk konversi, dimana seperti nilai biner untuk 1 itu 0001, kotaknya 1. Kemudian untuk nilai binernya 2 itu sama dengan 0010, dimana 2 itu berasal dari 2 pangkat 0 itu dikali 0 kan sama dengan 0. Kemudian 1 ini nilai true-nya itu dikali 2 pangkat 1 itu 2 dan dihasilkan nilai 2. Selanjutnya konversi bilangan. Terdapat radix R ke desimal. Ekspansikan dengan menggunakan definisi berikut. Nah, ini rumusnya. Contohnya itu ya seperti yang tadi. Untuk contoh 1101, 101 radix 2 ini dan 1 ini berasal dari ini kali 243 ini berasal dari letak digitnya yaitu di sebelah kiri, jadi itu pangkatnya positif. Untuk di belakang koma itu pangkatnya negatif. Ya seperti tadi lah contoh-contohnya caranya. Selanjutnya radix R ke desimal, dimana nilai 2 ini berasal dari ini, kemudian kali 16 ini dari radixnya, kemudian pangkat 1 ini berasal dari sebelah kiri koma itu bernilai positif, kemudian plus 10 ini berasal dari nilai heksadesimal, nilai desimal dari A, kemudian kali 16 dari radixnya, kemudian 0 terletak di sebelah kirinya ini, jadi nilainya positif. Kemudian 8 kali radixnya pangkat min 1 karena terletak di sebelah kanannya, jadi pangkatnya min 1. Selanjutnya desimal ke biner. Untuk bilangan desimal bulat itu digunakan pembagian dengan 2 secara suksesif sampai sisanya 0. Kemudian sisa-sisanya pembagian membentuk jawaban, yaitu sisa yang pertama akan menjadi least significant bit yang bisa disebut juga LSB, dan sisa yang terakhir menjadi most significant bit atau MSB. Nah, ini merupakan contoh konversi dari desimal ke biner. Contohnya itu seperti desimal 179 radix 10 ke biner, dimana 179 dibagi 2 sama dengan 89 sisa 1, kemudian dibagi 2 44 sisa 1, dan seterusnya sampai 2 bagi 2 sama dengan 1 sisa 0. Kemudian untuk hasilnya itu ditulis seperti ini 101 100 112, dimana penulisannya itu dari bawah, dari MSB itu 1011 0011 seperti itu. Dan untuk konversi desimal ke biner, untuk bilangan desimal di belakang koma, kalikan dengan 2 secara berulang
sampai fraksi hasil perkaliannya 0. Kemudian digit keseluruhan hasil perkalian merupakan jawaban. Dengan yang pertama itu MSB dan yang terakhir itu LSB. Ya, ini contoh konversi nilai di belakang koma dari desimal ke biner. Di sini ada contoh 0,3125 radix 10, di mana cara pengerjaannya itu 0,3125 itu dikali 2 sama dengan 0,625, dimana angka di sebelah kiri itu disimpan sebagai hasil. Kemudian nilai di sebelah kanan itu dikalikan 2 lagi yang menghasilkan 125, kemudian 1 disimpan sebagai hasil, dan seterusnya sampai menghasilkan ini 0101 radix 2, dimana penulisannya itu dari atas, dari MSB ke LSB. Kemudian lanjut konversi desimal ke oktal. Untuk bilangan bulat, gunakan pembagian dengan 2 secara suksesif sampai sisanya 0. Di sini hampir sama dengan konversi desimal ke biner, cuma di desimal ke oktal itu dibagi 8, kalau ke desimal ke biner itu dibagi 2. Dan untuk bilangan desimal di belakang koma itu dikalikan dengan 8 secara berulang sampai fraksi hasil perkaliannya 0. Ya, hampir sama seperti desimal ke biner, cuma di desimal ke oktal itu dikali 8, kalau di biner itu dikali 2. Selanjutnya, ya ini contohnya, contoh dari konversi desimal ke oktal, di mana terdapat nilai desimal 153,513 dikonversikan ke oktal. Untuk bilangan desimal bulat 153, yaitu nilai di kiri koma, yaitu cara pengerjaannya itu dibagi 8. 153 dibagi 8 itu 19, sisa 1. Kemudian 19 dibagi 8 lagi, hasilnya 2, sisa 3. Kemudian 2 dibagi 8 dengan 0, sisanya 2. Kemudian hasilnya itu 231, ditulis dari bawah, dari MSB ke LSB. Kemudian untuk bilangan desimal di belakang koma, yaitu untuk 0,513, itu cara pengerjaannya itu dikali 8. 0,513 kali 8 hasilnya 4,104, dan 4 ini disimpan sebagai hasil. Kemudian nilai di kanan koma ini dikalikan lagi dengan 8 dan menghasilkan 0,832. Kemudian nilai 0 ini disimpan, dan seterusnya sampai 0,984 dikali 8 sama dengan 7,872, dan 7 disimpan, dan hasilnya itu hasil dari 0,513 radix 10 sama dengan 0,406517 radix 8, dimana penulisannya itu dari atas, dari atas hasilnya ke bawah, dari MSB ke LSB, sehingga nilai jika digabungkan itu menjadi 231,406517. Ya, seperti itu cara pengerjaannya. Kemudian untuk konversi biner ke oktal atau ke heksadesimal, di mana basis radix oktal sama dengan 8. 8 itu berasal dari 2,3, kemudian basis radix heksadesimal sama dengan 16. 16 itu berasal dari 2,4, dimana konversi dari biner ke oktal maupun ke heksadesimal dilakukan dengan cara mengelompokkan bilangan biner tiap 3 digit. 3 digit ini untuk oktal, dan untuk 4 digit ini, pengelompokan 4 digit ini untuk heksadesimal. Dimulai dari tanda koma ke kiri dan ke kanan. Nah, ini contohnya konversi biner ke oktal maupun ke heksadesimal. Di contoh pertama ini merupakan contoh dari biner ke oktal karena pengelompokannya 3. Kemudian di bawahnya ini contoh dari heksadesimal.
dikelompokkan 44. Selanjutnya konversi oktal atau heksadesimal ke biner, di mana setiap digit oktal dikonversi ke 3 digit biner yang ekuivalen. Setiap digit heksadesimal dikonversi ke 4 digit biner yang ekuivalen. Contoh, nilai oktal dari 673,124 itu untuk nilainya hasilnya itu sama dengan 110 111 011, 001 010 100 radix 2. Ini menyatakan untuk binernya. Nilai kemudian 110 ini berasal dari nilai 6, di mana 2 pangkat 0 kali 0 kan 0, 2 pangkat 1 2, 2 pangkat 2 4, 4 tambah 2 itu 6, yaitu hasilnya berasal dari 6 nya itu, dan seterusnya. Kemudian untuk konversi heksadesimal ke biner, 306, D heksadesimal, ini radixnya sama dengan 0011 0000 0110, 1101, di mana 0011 ini menyatakan nilai 3, 0000 ini nilai 0, kemudian 0110 ini menyatakan nilai dari 6, kemudian D ini nilainya 1101. Selanjutnya operasi matematika biner, yaitu terdapat penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Untuk penjumlahan aritmatika biner itu mirip seperti penjumlahan bilangan desimal. Dua bilangan biner dijumlahkan melalui penambahan setiap pasangan bit-bit bersamaan dengan propagasi carry. Carry ini sisa ya. Di sini sudah ada contoh penjumlahan X tambah Y, di mana nilai X itu 190 dan Y itu 141. Sebelum pertambahan ke biner itu nilai desimalnya itu dikonversi ke biner. Untuk nilai konversi dari desimal ke biner 190 itu nilainya itu ini 10111110. Kemudian untuk nilai biner dari 141 itu 100011101. Selanjutnya ditambah 0 tambah 1 1, 1 tambah 0 1, 1 tambah 1 itu di penjumlahan biner itu sama dengan 10, jadi 0 simpan 1, kemudian 1 tambah 1 10 simpan 1, kemudian 0 kan, 0 tambah 1 kan 1, kemudian 1 tambah 1 0 simpan 1, 0 tambah 0 0, kemudian 1 tambah 1 10 simpan 1, 0 tambah 0 0, kemudian 1 tambah 0 kan 1, kemudian 1 tambah 0 1, 1 tambah 1 10, 0 simpan 1 turun. Ini hasilnya, hasil dari 190 plus 141 itu 331, dan nilai binernya itu ini. Dan ini contoh ini caranya sama seperti ini, seperti tadi. Kemudian untuk pengurangan aritmatika biner, caranya dua bilangan biner dikurangkan melalui pengurangan setiap pasangan bit-bit berikut, di mana terdapat contoh nilai X 229 dan nilai Y desimalnya 46, di mana konversi dari desimal 229 ke biner itu 111000101, dan untuk Y nya nilai 46 itu binernya 001011110. Selanjutnya dikurangi 1 dikurangi 0 kan 1, kemudian 0 kurangi 1 pinjam di depannya jadi 10, 10 dikurangi 1 itu sudah sama dengan 1, kemudian kan ini nilainya 0 karena sudah dipinjam di belakangnya tadi,
kemudian pinjam di depannya 10 dikurangi 1 sama dengan 1, kemudian nilai ini jadi kosong, kemudian pinjam depannya 1 kurangi 1 kan 0, kemudian ini simpan 1 kan, pinjam 1 jadi 1, kemudian ini nilainya 0, pinjam depannya 10 dikurangi 1 1, kemudian selanjutnya 0 kurangi 0 0, 1 kurangi 0 1. Jadi nilai dari 229 kurangi 46 itu 183, dan nilai binernya itu ini 101101111. Ini dimana di pengurangan aritmatika biner 10 dikurangi 1 itu tidak 9, hasilnya itu 1. Selanjutnya untuk perkalian biner, sini sudah ada contoh perkalian 11 kali 13. Untuk perkalian biasa 11 kali 13 itu hasilnya 143. Dalam perkalian biner 11 ini harus dikonversikan dulu ke biner, dan konversi nilai desimal 11 ini ke biner itu 1011, kemudian untuk 13 ini 1101, kemudian dikalikan seperti biasa, seperti perkalian biasa, 1 kali 1 ini, 1 kali 1 ini, 1 kali 0, 1 kali 1, dan selanjutnya, dan mendapatkan ini. Kemudian kita tambahkan. Untuk penambahannya itu menggunakan cara dalam biner ya, itu dimana ini 1 turun, 1 tambah 0 1, 0 tambah 0 0, 0 tambah 1 1, 1 tambah 0 1 tambah 0 1, 1 tambah 1 10, 0 simpan 1, kemudian 0 tambah 1 1. Di sini ada simpanan 1 ya. Nah, kemudian 1 tambah 0 1 tambah 0 1, 1 tambah 0 1, 1 tambah 1 10, 0 simpan 1 di sini. Kemudian 1 tambah 1 10, 0 simpan 1 di sini, 0 tambah 0 kan 0. Di sini ada simpanan 1. Kemudian 1 tambah 1 10, 0 simpan 1, ini 1. Jadi nilai dari 11 kali 13 untuk dalam bilangan biner itu menghasilkan nilai ini 100111111. Itu dimana jika di sini perkaliannya 4 bit kali 4 bit itu selalu menghasilkan 8 bit, 8 angka. Selanjutnya pembagian biner. Di sini sudah ada contoh 9 bagi 3, dimana nilai biner dari 9 itu 1001, dan nilai biner untuk 3 itu 011. Pembagiannya itu seperti biasanya, yaitu nilai 9 diletakkan di dalam akar ini, kemudian nilai 3 itu di luar ini 011, kemudian 1 dikali 011 kan 011, kemudian dikurangi 1 turun, kemudian ini dikurangi ini menghasilkan ini 001, kemudian 1 dikali lagi 0,11 dikali 1 turun ini, kemudian dikurangi 1 kurangi 1 kan 0, 1 kurangi 1 0, 0 0 0 0 0 0, jadi hasilnya 0. Jadi nilai binernya itu 11 ini kan nilai 9 bagi 3 kan 3. Untuk 11 ini nilai desimalnya itu 2 pangkat 0, 2 pangkat 1. 2 pangkat 0 kan 1, 2 pangkat 2 kan 2, jadi kan 3, jadi sama. Kemudian pembagian biner, contoh ini 33 bagi 11 sama dengan nilai untuk biner 33 itu 1000001,
nilai biner untuk 11 itu 1001. Jadi caranya seperti itu. Nilai hasil dari 33 bagi 11 yaitu 011. Hasilnya 3. Kan 33 bagi 11 kan 3. Dan ini jika dikonversi ke desimal kan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1. 2 pangkat 0 1, 2 pangkat 2, jadi 3, sama. Dan ini untuk latihan konversi bilangannya. Lanjut. Kemudian komplement. Komplement ini digunakan untuk menyederhanakan operasi pengurangan atau untuk memanipulasi logika. Ada dua macam komplement. Yang pertama RS komplement, yang kedua R-1S komplement. Contohnya untuk radix 10 atau desimal itu terdapat 10 pangkat S dan 9 pangkat S komplement. Dan untuk R sama dengan 2 biner itu terdapat 2S dan 1S komplement, dan seterusnya. Untuk RS komplement itu rumusnya seperti ini. RS sama dengan R pangkat N min N kapital, dimana N kapital ini adalah bilangan dan R ini basis bilangan atau radix, kemudian N ini jumlah digital N kapital. Dan ini sudah ada contoh pada poin pertama. Itu terdapat 10 pangkat S komplement dari 546700 dan hasilnya itu 453300, dimana nilai 1 juta ini berasal dari rumus ini Rn, dimana R itu basis bilangan. Basis bilangannya kan 10 ini, kemudian N nya itu jumlah digit bilangan N. Jadi jumlah ini, jumlah digit dari 546700 kan 6. Jadi 10 pangkat 6 itu ini 1 juta, kemudian dikurangi N kapital. N kapital ini jumlah digit N. N kapital ini jumlah bilangan, kurangi bilangan dan menghasilkan ini. Kemudian untuk poin 2 sama aja caranya. Dan poin 3 ini 2 pangkat S komplement dari 10110000, dimana untuk nilai 10000000 ini berasal dari Rn, dimana R nya itu basis bilangannya itu 10 dan nilai digitnya itu jumlah bilangan N. Jumlah bilangan N itu 1011000. Jadi 1 2 3 4 5 6 7. Jadi 10 pangkat 7 ini dikurangi N bilangannya, dikurangi bilangannya ini dan menghasilkan 0101000. Ya, ini hasilnya. Dan caranya untuk poin keempat ini sama dengan ini. Lanjut. Kemudian R-1S komplement, dimana terdapat rumus untuk R-1 yaitu R-1S sama dengan R pangkat N kurangi R pangkat M min N, dimana N ini merupakan bilangan, R itu radix atau basis bilangan, N itu sama dengan jumlah digital integer N, kemudian M sama dengan jumlah digital pecahan N. Untuk poin pertama ini, contoh poin pertama 9S komplement dari 546700. Untuk nilai 10 pangkat 6 ini berasal dari radixnya. Jadi ini radix dari bilangan 9 ini 10 pangkat jumlahnya N. Jumlahnya kan ini 1 2 3 4 5 6. Jadi 10 pangkat 6. Kemudian dikurangi RM, dimana RM itu basis bilangan pangkat N, jumlah digit pecahan N. Di sini kan tidak ada nilai pecahan atau nilai koma, jadi 10 pangkat 0. Lalu dikurangi N, bilangan 546700. Jadi hasil dari 9S komplement dari
546.700, yaitu 10 pangkat 6 min 10 pangkat 0 min 546.700 yang menghasilkan 453.299. Dan untuk poin yang kedua, caranya sama seperti yang di atas. Dan yang kedua ini untuk 1S komplement dari 10111000, di mana 2 pangkat 7 ini berasal dari ini, dari R, radius bilangan binernya. Kemudian 7 itu berasal dari jumlah N, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dari 2 pangkat 7 min 2 pangkat 0. 2 ini berasal dari radiusnya ini, komplement. Kemudian 0 itu berasal dari jumlah digit pecahan N, kan di sini tidak ada nilai koma, jadi 0. Kemudian dikurangi nilai N-nya yang menghasilkan 0100111, yaitu hasilnya. Kemudian cara untuk poin keempat ini sama dengan yang ketiga. Selanjutnya, operasi aritmatika menggunakan komplement. Dalam pengurangan dengan 2S komplement, pengurangan 2 n-min digit bilangan mn pada basis R dapat dilakukan sebagai berikut. Poin pertama, tambahkan M dengan RS komplement dari N. M plus Rn min N sama dengan M min N plus Rn. Untuk jika M lebih dari N, hasil penjumlahan menghasilkan carry atau sisa yang kemudian dibuang dengan cara mengurangi dengan Rn. Hasil akhir sama dengan min kurangi M. Kemudian jika M kurang dari N, hasil penjumlahan tidak menghasilkan carry. Jadi hasil sama dengan Rn min kekurung N kurangi M tutup kurung. Hasil akhir diperoleh dari RS komplement dari hasil. Kemudian hasil akhir itu sama dengan min RS komplement. Itu hasilnya. Kemudian sebagai contoh, menggunakan 10 pangkat S komplement, lakukan pengurangan 72532 min 3250. Di sini 72532 itu M dan 3250 itu N. Di sini kita lihat bahwa M lebih besar daripada N. Kemudian kita lanjut dengan caranya. M sama dengan 72532 itu ini dari ini. Kemudian selanjutnya ditambah dengan 10S komplement N, di mana 10 komplement N itu 10 pangkat jumlah dari ini M 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 10 pangkat 5 dikurangi 3250 menghasilkan ini. Terus dijumlahkan 72532 dijumlahkan 96750 menghasilkan 169282. Karena M lebih dari N, maka buang carry-nya, dimana 10 pangkat 5 ini berasal dari jumlah digit bilangan M, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 10 pangkat 5. Lalu jumlah tadi dikurangi carry tadi 100000 menghasilkan 69282, yaitu caranya. Kemudian contoh kedua, menggunakan 10S komplement, lakukan pengurangan 3250 min 72532. Di sini M-nya itu ini 3250, kemudian untuk N-nya itu 72532. Di sini bisa kita lihat bahwa M kurang dari N. Jadi cara kerjaannya nanti tidak usah buang carry, dimana M sama dengan 03250 langsung ditambahkan ini 10S komplement N, dimana 10S dimana 27468 ini berasal dari 10 pangkat 1, 2, 3, 4, 5. 10 pangkat 5 dikurangi 72532 dan menghasilkan ini 27468.
68. Kemudian dijumlahkan 03250 dijumlahkan 27468 menghasilkan 30718. Kemudian hasil dari penjumlahan tadi 30718 itu dikasih min 10 pangkat komplement 30718 menjadikan min 69282. Ini untuk hasil dari komplemennya. Selanjutnya contoh 3, yaitu menggunakan 2S komplement. Lakukan pengurangan 1010 min 1000011. Caranya sama seperti contoh 1, dimana M nya itu ini. Kemudian untuk nilai 2S komplement N itu berasal dari 10 pangkat M nya ini 101010, kemudian dikurangi ini dan menghasilkan ini 01111101, kemudian dijumlahkan 101010 dijumlahkan dengan 2S komplement N, hasilnya yaitu 01111101 dijumlahkan 0 tambah 1 1, 0 tambah 0 0, 1 tambah 1 0, simpen 1, 1 tambah 0 0, 1 tambah 1 10, 0 simpen 1, 1 tambah 1 0, 1 tambah 1 0, 0 tambah 1 1, simpen 1 kan, kemudian 1 tambah 0 1, 1 tambah 1 0, simpen 1, 1 tambah 1 0, simpen 1 di sini, kemudian 0 tambah 0 0, 1. Kemudian M lebih dari N, maka jumlahnya itu dibuang carry-nya, dapat 7 ini. Yang menghasilkan ini 00100001. Kemudian lanjut contoh keempat. Menggunakan 2S komplement, lakukan pengurangan 1000011 min 10000 min 1010100, dimana M ini kurang dari N, maka tidak usah dibuang carry-nya, langsung M ini dari ini 10001 dijumlahkan dengan hasil 2S komplement N, yaitu 0101 100, jumlahkan 1 tambah 0 1, 1 tambah 0 1, 0 tambah 1 1, 0 tambah 1 1, 0 tambah 0 0, 0 tambah 1 1, 1 tambah 0 1, dan hasilnya itu di min 2S komplement 110 1111 dan menghasilkan ini negatif 00100001. Selanjutnya pengurangan dengan 1S komplement. Pengurangan 2 n digit bilangan M kurang N pada basis R dapat dilakukan sebagai berikut. Poin pertama, tambahkan M dengan RS komplement dari N. Nah, ini rumusnya. Kemudian poin kedua itu, jika M lebih dari N, hasil penjumlahan itu menghasilkan carry atau sisa yang kemudian dibuang dengan cara menambahkan carry ke hasil penjumlahan. Poin ketiga, jika M kurang dari N, maka hasil penjumlahan tidak menghasilkan carry. Namun hasil akhir diperoleh dari R-1S komplement dari hasil. Yaitu hasil akhir itu min R-1S komplement. Ini sama dengan hasilnya. Contoh 1, di mana terdapat X kurang Y. Untuk nilai X-nya itu 101010 dikurangi Y 10000011, dimana X ini bisa dikatakan M dan Y ini bisa dibilang N, dimana X sama dengan ini nilainya, kemudian dijumlah dengan 1S komplement N, yaitu 10 pangkat 7 dikurangi ini, dikuranginya ini 10 pangkat 7 dikurangi 10101000,
dan menghasilkan ini 0 1 1 1 1 0 1. Kemudian dijumlahkan X ditambah 1S komplement itu menghasilkan jumlahnya ini 0 tambah 1 kan 1, 0 tambah 0 0, 1 tambah 1 0, simpan 1, 1 tambah 0 0, 1 tambah 1 0, simpan 1, 1 tambah 1 0, simpan 1, 0 tambah 1 1, kemudian 1 tambah 1 itu 0, simpan 1, 1 tambah 1 itu 0, simpan 1 di sini, 0 tambah 0 1. Jadi jumlahnya itu ini 1 0 0 1 0 0 0 1. Kemudian jika M lebih dari N, maka ditambahkan carry dari sisa penjumlahan terakhir, itu 1. Kemudian dijumlahkan, menghasilkan 1 tambah 1 kan 0, simpan 1, 1, turun, 1, turun 0, turun 0. Jadi hasil pengurangan X min Y yaitu ini 0 0 1 0 0 1 0. Untuk contoh 2 yaitu X min Y, untuk X 1 0 0 0 0 1 1 dikurangi 1 0 1 0 1 0 0, dimana nilai X nya itu 1 0 0 0 0 1 1 ditambah 1S komplement Y yaitu 0 1 0 1 1 0 0 ditambah seperti biasanya, lalu menghasilkan 1 1 0 1 1 1 1. Karena M kurang dari N, maka tidak usah dibuang carry-nya. Lanjut, hasilnya itu di min 1S komplement hasilnya, kemudian hasilnya itu dikasih min ini 0 0 1 0 0 0 1. Ini hasilnya. Selanjutnya kode biner, kode desimal. Kode biner untuk bilangan desimal minimum terdiri dari 4 digit. Ada 5 macam kode desimal, yaitu BCD atau binary kode desimal atau 8421. Kemudian access tree diperoleh dari BCD plus 11 radix 2, kemudian 8421, kemudian 2421, kemudian binary atau 5043210. Ya, ini contoh kode desimalnya, dimana jika nilai desimalnya 0 maka BCD nya itu 000, nilai access tree nya 0011, kemudian nilai untuk 8421 000, untuk 2421 itu 000, kemudian untuk binary atau 5043210 itu nilainya itu 010001 dan seterusnya. Kemudian untuk konversi desimal ke kode biner, yang pertama, setiap digit bilangan desimal dikonversi ke n digit atau kode desimal. Contoh bilangan desimal 639, yaitu untuk BCD itu hasilnya 0100111001, dimana untuk pengelompokan 4 angka pertama ini 6 dan kedua ini 3, dan nilai pengelompokan angka 4 ini itu nilainya 9, dan sama seperti selanjutnya seterusnya ini. Jadi ini 6, ini 6, ini 3, ini 9, dan untuk binary sama, untuk nilai 100010 ini 6, dan 010100 ini 3, dan 101000 ini 9. Ya, seperti itu. Kemudian komplement 9S komplement dari suatu bilangan desimal diperoleh dari mengubah 1 jadi 0 dan 0 jadi 1, kecuali BCD. Contoh 395 dengan 241 itu menghasilkan ini 001111011011, dan 9S komplement dari 395 itu
ini hasilnya 1100 0100 sama dengan 04. Kemudian 123 dengan BCD itu hasilnya 0001 0010 0011. Kemudian 9S komplement dari 123 nya yaitu 0001 0010 0011 sama dengan 123. Ya, seperti itu. Lanjut untuk kode pendeteksian error. Pengiriman data melalui media kabel atau yang lain kadang menimbulkan error. Lalu error itu terjadi ketika data yang diterima tidak sesuai dengan data yang dikirim, atau perubahan 0 jadi 1, atau sebaliknya. Poin ketiga itu pendeteksian error dapat dilakukan dengan menambahkan 1 bit atau parity bit pada akhir data. Parity bit itu extra bit yang disisipkan pada pesan untuk menjadikan total 1S yang dikirim genap atau ganjil. Macamnya itu ODD party atau party ganjil. Bit akan di-set ke 1 jika jumlah angka 1 yang dikirimkan berjumlah genap, berarti membuat total angka 1 berjumlah ganjil. Kemudian untuk event parity, yaitu parity genap, bit akan di-set 1 jika jumlah angka 1 yang dikirimkan berjumlah ganjil, berarti membuat total angka 1 itu berjumlah genap. Untuk ODD party, message jika jumlah satunya itu ganjil maka P-nya itu 0. Kemudian untuk message-nya berjumlah genap maka nilai P-nya itu 1. Kemudian itu bertolak belakang dengan event parity ini. Jika message-nya satunya itu berjumlah ganjil maka P-nya itu bernilai 1, dan jika message-nya satunya itu berjumlah genap, ya ini seperti 2, maka P-nya itu bernilai 1. Ya, seperti itu. Kemudian kode ASCII atau kode ASCII merupakan singkatan dari American Standard Code for Information Interchange. Terdiri dari 128 karakter, yaitu 26 huruf besar A sampai Z, 26 huruf kecil A sampai Z, 10 numerik 1 sampai 9, 32 karakter spesial seperti persen, bintang, dan dolar. Kemudian 34 karakter non-printing. Ya, ini merupakan kode ASCII. Untuk membacanya itu, misal nilai A ini, nilai ASCII-nya itu 100 dan 0001, dimana yang dibaca itu kolom baru baris. Ya, seperti itu cara melihat nilai dari setiap kode ASCII. Kemudian contoh, ya seperti tadi kan, huruf A memiliki kode ASCII 1000001, dimana nilai kolom 100 dan baris 001. Jadi nilai kolomnya itu dibaca dulu sebelum baris. Dan itu seperti itu. Dan ini latihan. Ya, sudah selesai. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan atau ucapan yang kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.